Tragedi Bintaro 1987, kecelakaan kereta paling mengerikan di Indonesia. Jakarta, 19 Oktober tahun 1987. Pagi itu, udara masih sejuk, embun pagi belum sepenuhnya menghilang dari dedaunan. Di sepanjang peron stasiun Rangkas Bitung, ratusan orang berdesakan berebut tempat di kereta ekonomi yang akan berangkat menuju Tanah Abang. Di antara mereka, seorang pria bernama Tukiman, masinis ke-225, bersiap menjalankan tugasnya. Ia sudah puluhan tahun bekerja sebagai masinis, mengenal jalur ini seperti punggung tangannya sendiri. Di depannya, kereta tua yang panjang itu berdiri, siap mengangkut lebih dari 1.000 penumpang yang menggantung di pintu, duduk di atap, bahkan berdiri berdesakan di dalam gerbong yang sudah penuh sesak. Jauh di tempat lain, di stasiun Tanah Abang, sebuah kereta lain, ke-220, bersiap untuk berangkat menuju Merak. Masinisnya, Iman, belum tahu bahwa di kejauhan ada kereta lain yang melaju ke arahnya menggunakan jalur yang sama. Langit mulai cerah. Pagi yang tampaknya biasa itu tak memberi tanda bahwa sebentar lagi sejarah hitam akan terukir di rel kereta Bintaro. Kereta 225 melaju dengan kecepatan stabil. Tukiman melihat rel di depannya panjang dan lurus, dikelilingi oleh hamparan pepohonan dan rumah-rumah warga. Ia mendapat perintah untuk melaju ke Bintaro, namun tanpa sepengetahuannya, di arah berlawanan, K-220 juga melaju dengan kecepatan penuh. Dua raksasa besi ini semakin mendekat, membawa ratusan nyawa tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju titik benturan. Di pos jaga, seorang petugas sinyal tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Ia panik. Jalur ini seharusnya hanya digunakan oleh satu kereta pada satu waktu. Tetapi kini dua kereta besar melaju di atasnya. "Stop! Stop!" teriaknya melalui radio, mencoba menghubungi masinis. Namun, sudah terlambat. Pukul jam 7:10 WIB, dunia seolah berhenti. Dari kejauhan, beberapa warga melihat dua kereta itu melaju. Mereka berpikir, pasti salah satunya akan berhenti, ternyata tidak. Benturan itu mengguncang bumi. Dua besi raksasa bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Gerbong depan terangkat ke udara sebelum akhirnya remuk seperti kalang penyok. Api muncul dari bagian mesin. Suara besi beradu terdengar begitu mengerikan, diiringi oleh jeritan dan tangisan yang menyayat hati. Penumpang yang bergelantungan di pintu terlempar keluar, sementara mereka yang berada di dalam terhimpit oleh tubuh lain, oleh kursi, oleh dinding gerbong yang tiba-tiba roboh ke dalam. Dari dalam kereta, suara rintihan terdengar. Ada yang masih hidup, terjebak di antara besi yang kini melilit tubuh mereka. Ada yang mencoba merangkak keluar dengan tubuh penuh luka. Ada pula yang terdiam, sudah tak bernyawa. Bau darah, besi panas, dan asap bercampur menjadi satu. Bintaro berubah menjadi lautan kepanikan dan kepedihan. Warga sekitar berlari ke lokasi. Mereka melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. "Ya Tuhan, banyak sekali korbannya," seorang pria berbisik, suaranya bergetar. Di antara puing-puing, seorang ibu muda berusaha menarik anaknya yang terjepit. Matanya berlinang air mata. Suaranya parau karena terus memanggil nama anaknya. "Bangun, nak, bangun, tolong. Ada yang bisa bantu anak saya." Tetapi anak itu diam. Tubuhnya tak lagi bergerak. Tim penyelamat datang dengan segala alat yang mereka punya. Tapi besi-besi itu terlalu berat, terlalu kokoh untuk segera dipindahkan. Mereka melihat penumpang yang masih hidup di dalam gerbong yang ringsek, tetapi mereka tak bisa menjangkaunya. Beberapa korban yang terjepit terpaksa diamputasi di tempat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagi yang lain, bantuan datang terlambat. Beberapa jam kemudian, satu persatu tubuh mulai dievakuasi. Sebanyak 156 nyawa melayang hari itu. 300 lebih terluka. Banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh. Hari itu,
Indonesia berduka. Koran-koran menampilkan foto-foto mengerikan dari lokasi kejadian. Pemerintah segera mengadakan investigasi dan menemukan bahwa kesalahan komunikasi antara petugas menjadi penyebab utama tragedi ini. Masinis Tukiman tidak pernah mendengar perintah untuk berhenti. Ia tetap melaju, tanpa tahu bahwa di depannya, maut sedang menunggu. Setelah tragedi ini, sistem pengaturan jalur kereta diperbaiki. Sistem sinyal modern dipasang untuk memastikan kecelakaan seperti ini tidak akan terulang. Namun, bagi mereka yang kehilangan keluarga di hari itu, tidak ada perbaikan yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Setelah tragedi itu, jalur rel Bintaro menjadi terkenal bukan hanya karena sejarah kelamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang muncul setelahnya. Beberapa masinis yang melintas di malam hari mengaku melihat bayangan berdiri di tengah rel, seperti seseorang yang hendak menyeberang. Tapi saat didekati, sosok itu menghilang. Penumpang yang sering melewati jalur itu mengaku mendengar suara tangisan samar-samar di malam hari. Seakan masih ada orang yang terjebak di antara puing-puing. Bahkan, beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat sosok-sosok manusia dengan wajah penuh luka berjalan di sekitar rel, hanya untuk menghilang beberapa detik kemudian. Hingga kini, tragedi Bintaro 1987 masih dikenang sebagai kecelakaan kereta paling mematikan di Indonesia. Jalur itu tetap ramai, kereta masih melintas. Tetapi bagi mereka yang tahu kisahnya, rel itu bukan sekadar jalur baja. Itu adalah kuburan yang menyimpan cerita dan kesedihan yang tak akan pernah pudar. Dan mungkin, bagi sebagian orang, arwah mereka yang pergi hari itu masih menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, and like ya.